Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 48. Melanjutkan cerita sebelumnya. Anak Tan Yun, jika kamu tidak mati kali ini, yang lama akan menulis namamu. Suara keyakinan Chang Sun Pengkun datang dari tombak Dewa Taiking sepanjang jutaan kaki. Ledakan. Kekosongan Hong Meng runtuh satu demi satu, dan tombak Dewa Taiking memancarkan aura yang menakutkan, membanting Tan Yun. Adegan selanjutnya yang terjadi membuat Tan Yun, yang sedang menyeduh pukulan penuh Dewa Pembunuh Hong Meng, merasa sangat ketakutan. Inilah saat Tan Yun merasa paling ditakuti dalam sejarah. Karena berdengung. Karena pada saat ini, seluruh formasi pedang Ong Meng Tu, yang tidak mampu menahan kekuatan tombak Dewa Taiking, hancur dalam getaran. Betul sekali. Formasi pedang Hong Meng Tu rusak. Tahukah Anda, susunan pedang Hong Meng Tu adalah dukungan terbesar Tan Yun, dan kekuatan seni pedang hebat membunuh pedang besar dalam susunan pedang 3 kali lebih kuat daripada kekuatan yang ditampilkan di luar susunan pedang. Tapi sekarang formasi pedang itu diledakkan oleh kekuatan tombak ilahi Taiking. Tiba-tiba, Tan Yun merasakan keputusasaan yang mendalam jauh di dalam hatinya. Hahaha, arai pedang ilahi Hong Meng Tu semuanya rusak, kali ini tergantung apakah kamu sudah mati. Di langit salju yang luas, tombak jutaan kaki yang sangat jernih, memancarkan aura yang menakutkan, menyebabkan langit puluhan juta makhluk abadi runtuh sepenuhnya dan jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir, hanya tombak super jernih yang sangat menyilaukan. Mengaum. Di lubang besar di ruang gelap gulita, Tan Yun berdiri di udara, rambutnya berkibar, dan kepalanya terangkat dan mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Pada saat ini, Tan Yun menekan rasa takut di hatinya, dan satu hal dalam pikirannya muncul di hatinya. Memikirkan istri dan tunangan di Menara Dewa, dia tahu dia tidak bisa mati, dan jika dia mati, mereka tidak akan melarikan diri. Dia mengira istrinya, Sen Subing, yang dibawa pergi dengan jubah warna-warni, pasti menunggunya kembali di dunia leluhur tertinggi, dan dia tidak bisa mati. Dan saya telah berjanji bahwa saya akan menikahi Ouyang Qianqian, Dongfang Yusu, Feng Qingcheng, Suan Yuanru dengan baik di masa depan. Jika saya mati, saya akan mengkhianati masa muda dan hidup mereka. Sejak kelahiran ini, saya telah hidup dalam darah dan darah sepanjang jalan. Saya belum memberi istri saya kehidupan yang stabil, dan saya belum berbakti kepada orang tua dan kakek saya. Jika saya mati, itu adalah kesalehan terbesar yang tidak berbakti. Pada saat ini, di telinga Tan Yun, Menara Dewa, para wanita tampaknya melihat melalui pikiran Tan Yun, mata indah Tang Mengyi dipenuhi dengan air mata, dan berkata, "Suamiku, aku percaya kamu bisa kalahkan dia." "Kami juga percaya," Namong Yukin berkata dengan air mata. Mengaum. Tan Yun mengangkat kepalanya dan berteriak. Gelombang suara bergulir menyebar jauh, "Aku, Tan Yun, telah bangkit dari benua hukuman surgawi sampai ke langit dengan banyak luka, dan tidak pernah jatuh. Itu belum pernah jatuh sebelumnya, apalagi sekarang, dan tidak pernah di masa depan. Chang Sun Pengkun, ayo." Setelah jeda, kekuatan ilahi di kolam spiritual Tan Yun mengalir keluar, dengan gila-gilaan disuntikkan ke pedang pembunuh Hong Meng di tangannya, hanya menyisakan kekuatan ilahi yang tersisa di tubuh untuk memasok tubuh untuk berdiri di udara. Api es Hong Meng. Saat pertama kali memikirkan Tan Yun, api biru es Hong Meng naik ke langit dari tangan kanan Tan Yun yang memegang pedang, dan tiba-tiba naik setinggi 1 juta kaki dari langit, berubah menjadi gunung es biru setinggi 1 juta kaki. Ledakan. Tombak Dewa Taiking sepanjang 1 juta kaki, vertikal ke bawah, pedang tombak yang tajam, dengan suara keras yang memekakkan telinga, dimasukkan ke dalam gunung es. Retak. Binger mendengar suara orang yang lumpuh, dan suara Chang Sun Pengkun datang dari tombak Dewa Taiking, untuk yang tua dan rusak. Ledakan. Wow! Tiba-tiba, gunung es 1.000.000 meter pecah berkeping-keping dari kehampaan, dan pecahan es jatuh ke dalam gugusan api di kehampaan, tidak dapat bersatu kembali untuk waktu yang lama. Hahaha, anak Tan Yun,
jangan melakukan perjuangan yang tidak perlu, kamu sudah mati. Diiringi tawa Chang Sun Pengkun, yang penuh makna mengendalikan situasi secara keseluruhan, meskipun momentum tombak Dewa Tai King telah sedikit melemah, ia masih menembak lurus ke bawah ke arah Tan Yun dengan agresif. Dewa Pembunuh Hong Meng, 9 Dewa Pembunuh. Tan Yun berkedip seperti hantu dari kehampaan, dan tiba-tiba mengayunkan 9 pedang ke atas. Tiba-tiba, 9 sinar pedang, yang panjangnya ratusan ribu kaki, mengandung 5 elemen, angin dan guntur, ruang dan waktu, kematian, dan kekuatan Dewa Cahaya Leluhur, membubung ke langit. Ledakan. Suara keras mengguncang langit, dan saat cahaya pedang pertama dari pedang pembunuh Hong Meng dan tombak Tai King bertabrakan, itu runtuh. Di sisi lain, pada tombak Dewa Tai King, hanya helai rambut yang muncul retakan. Boom, boom. Segera, dengan 7 suara memekakkan telinga yang cepat, yang kedua lurus Dani, setelah bertarung di tombak Dewa Tai King vertikal, mereka pecah. Pada saat ini, retakan besar muncul di permukaan tombak ilahi Tai King sepanjang 100.000 meter, tetapi nafas yang memancar dari tombak ilahi masih menakutkan. Ledakan. Pada saat ini, cahaya pedang terakhir dari pedang pembunuh Hong Meng, dari kehampaan yang runtuh, menebas tombak ilahi Tai King dengan parah. Segera, retakan di permukaan tombak Dewa Tai King terlihat sedikit melebar, tetapi cahaya pembunuh Hong Meng terakhir benar-benar menghilang di udara. Tan Yun, kamu kalah. Jika hanya ada satu pecundang, itulah kematian. Suara seringai Chan Sun Pengkun terdengar dari tombak ilahi Tai King. Segera, tombak ilahi Tai King mengunci Tan Yun dengan kuat dan menyerbu Tan Yun. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun, yang telah menghabiskan kekuatan sucinya di kolam spiritual, tidak dapat mengelak lagi. Tuan, izinkan kami membantu Anda memblokirnya. Ya Tuan. Pada saat ini, ketika Jin Ni, Mu Xin, King Ying dan 11 pedang Dewa Hong Meng lainnya terbang dari langit bersalju dengan kecepatan tinggi, mereka berteriak dengan cemas. Pedang pembunuh Dewa Hong Meng di tangan Tan Yun bergetar dan bergetar. Saat mencoba melepaskan diri dari tangan kanan Tan Yun, dia mendengar suara kecemasan dari roh kuno, Tuan, biarkan aku pergi dengan cepat, dan aku akan menghalangimu. Konsumsilah kekuatan tombak Dewa Tai King. Tidak, Tan Yun menunjukkan kegilaan di matanya, dan dia tidak bisa membantah, Canggu, kamu hanya artefak supreme, kamu tidak tahan dengan kekuatan menakutkan dari tombak Dewa Tai King. Jika kamu melawanku, kamu akan hancur total. Kamu telah bersamaku selama 10.000 tahun, bagaimana aku bisa membiarkanmu hancur? Segera, Tan Yun melihat ke-11 pedang Dewa Hong Meng yang berdiri seperti ngengat ke dalam api, dan berkata, kamu sama, meskipun kamu hanya alat, tetapi di hatiku, kamu tidak berbeda dengan orang yang hidup. Semua pedang dewa mendengarkan perintah, kembali. Kamu sama dengan Canggu. Dengan itu, Tan Yun melemparkan pedang pembunuh Hong Meng di tangan kanannya ke kejauhan. Suara tangis datang dari Jin Ni dan 11 pedang dewa Hong Meng lainnya. Segera, semua pedang ilahi mematuhi perintah Tan Yun dan terbang ke kejauhan. Perintah tuannya lebih besar dari langit, dan mereka tidak berani melanggar. Pada saat yang sama, mereka mendengar kata-kata tuannya yang mengkhawatirkan keselamatan roh pedang, dan mereka sangat tersentuh. Chang Sun Pengkun, hari ini kamu dan aku tidak akan pernah mati. Tan Yun, yang setinggi 30.000 kaki, mengepalkan tinjunya, naik ke langit, dan meledakkan pukulan di ujung tombak-tombak ilahi Tai King yang meledak saat dia mati. Jangan mati, haha, itulah yang saya inginkan. Ketika ejekan Chang Sun Pengkun terdengar, ujung tombak Dewa Tai King yang retak menghantam kepalan tangan kanan Tan Yun yang besar. Ledakan. Retakan. Suara keras bercampur dengan suara tulang yang hancur, dan tombak Tai King sepanjang jutaan meter ditutupi dengan retakan yang mengejutkan. Di sisi lain, seluruh kepalan tangan kanan Tan Yun terbuka, tarian darah terisi, jari-jari yang patah terbang menjauh, dan kepalan tangan kanan Tan Yun menjadi tidak berarti. Pada saat yang sama, suara menyakitkan datang dari tombak Dewa Tai King, dan gumpalan darah mengalir keluar di sepanjang retakan besar di tombak dewa. Meski tidak mungkin melihat penampakan Chang Sun Pengkun di tombak Dewa Tai King, tidak sulit untuk menebak bahwa Chang Sun Pengkun terluka. Membunuh. Chang Sun Pengkun meraung, mengendalikan tombak Dewa Tai King, dan meledak ke dada Tan Yun secara vertikal. Membunuh.
Tan Yun mengungkapkan semangat juang yang gila-gilaan di pupil raksasanya, menari lengan kanannya yang telah kehilangan tinjunya, menjentikkan dengan putus asa, dan menariknya ke tombak Taeking. Ledakan. Retakan. Dalam suara yang memekakan telinga, lengan kanan Tan Yun sepanjang 10.000 kaki ditarik dengan tombak Dewa Taeking, dan tombak Dewa Taeking setinggi jutaan meter diterbangkan puluhan ribu kaki jauhnya, sementara seluruh lengan kanan Tan Yun terbuka lebar. Ayo, tidak ada tulang yang tersisa. Berdengung. Tombak Dewa Taeking memantapkan tombak dari udara bersalju, dan ada tangisan kesakitan yang tidak bisa ditahan oleh Changsun Pengkun. Segera, raungan Changsun Pengkun terdengar, "Anak Tan Yun, lelaki tua itu mengakui bahwa kamu kuat, tetapi sayang sekali bahkan jika kamu mati, kamu tidak dapat mematahkan tombak itu." Ledakan. Di tengah keruntuhan, tombak Dewa Taeking, yang penuh dengan retakan yang mengejutkan, menjentikkan ke arah Tan Yun. Kecepatannya sangat cepat. Pada saat ini, kekuatan suci di kolam spiritual telah habis. Bagaimana Tan Yun, yang hanya mengandalkan kekuatan suci di tubuhnya untuk mendukung penangguhan, bisa lolos? Tentu saja Tan Yun tidak pernah berpikir untuk bersembunyi. "Aku akan membunuhmu bahkan jika semua anggota tubuhnya hilang." Tan Yun, yang kehilangan lengan kanannya, menembakkan permusuhan yang kuat dari murid raksasa itu. Dia melupakan rasa sakitnya, dan hanya ada satu pikiran di hatinya, yaitu membunuh Changsun Pengkun. Kaki Tan Yun berlari dengan liar dari kehampaan, seperti gedung pencakar langit raksasa, menyerbu dengan keras ke tombak ilahi Taeking yang ditarik. Ledakan. Saat langit runtuh, Tan Yun muncul di depan tombak Dewa Taeking. Tubuhnya yang seperti gunung berputar-putar di udara, dan kaki kanannya sepanjang 14.000 meter berusaha keras untuk menarik tombak Dewa Taeking. Bang! Klik! Terdengar suara patah tulang, dan tulang kaki kanan yang dicabut Tan Yun tiba-tiba patah, darah berceceran, dan kaki yang patah itu terbang menjauh dari tubuh. Di bawah kekuatan serangan yang luar biasa, Tan Yun kehilangan lengan kanannya dan kaki kanannya berlumuran darah. Tubuhnya ditembakkan, seperti meteorit berdarah, dengan debu yang mengepul, menghancurkan gunung di bawah. Wow! Setelah gunung runtuh, Tan Yun terkubur jauh di dalamnya. Di luar kota militer tertinggi, Sueying Supreme, yang melepaskan kesadaran spiritualnya untuk menyaksikan pertempuran, mengepalkan tinjunya dengan erat, matanya yang indah berangsur-angsur memerah, dia menahan kekhawatirannya tentang ayahnya dan tetap diam. Baiksi Supreme, yang berada di sampingnya, melihat perubahan ekspresi Sueying Supreme di matanya, dan berkata dengan bingung, "Saudari Sueying, ada apa denganmu?" Sueying Zizun mengatupkan bibirnya, air mata menetes, dan tersedak, "Senior Changsun, hadapi Tan Yun dengan tuanku, tapi sekarang, formasi pedang Hong Meng Tu rusak. Hanya Senior Changsun melawan Tan Yun, tapi guruku tidak ada. Saya khawatir tentang keselamatan guruku." Sueying Supreme secara alami tidak mengkhawatirkan Gong Zihan, dia mengkhawatirkan ayahnya Tan Yun. Pada saat ini, tombak Dewa Taeking ditutupi dengan retakan besar, dan aliran darah mengalir keluar dari retakan seperti air mancur. Pada saat ini, di langit bersalju di sisi lain, Changsun Xuanqi, yang menggunakan tubuh Chaos, dan Yuyan, setinggi 10.000 meter, sedang bertarung. Wajah Changsun Xuanqi sepucat kertas, dan ekspresinya lelah. Lengan, kaki, dan dadanya dipenuhi luka dengan tulang yang terlihat dalam. Darah menodai rok panjangnya. Jelas luka ini ditinggalkan oleh Yuyan. Di sisi lain, luka Yuyan bahkan lebih serius. Changsun Xuanqi meninggalkan puluhan luka pedang di tubuhnya. Terutama dadanya telah ditusuk oleh pedang Chaos, dan leher gioknya memiliki luka yang sangat besar. Changsun Xuanqi memandang tombak ilahi Taeking di kehampaan yang jauh, dan menemukan bahwa tombak ilahi itu bergetar hebat, dan darah terus menyembur di dalamnya. Dia tahu bahwa ayahnya terluka parah. "Ayah, tunggu, dan bantu kamu saat putrimu membunuh Ji Yuyan," teriak Changsun Xuanqi. Di langit bersalju yang luas, suara kelemahan Changsun Pengkun datang dari tombak Dewa Taeking. "Putri, jangan khawatir tentang menjadi seorang ayah. Tan Yun sekarang telah kehilangan lengan dan kakinya. Tidak ada masalah membunuhnya untuk ayah." Mendengar Tan Yun kehilangan kaki, lengan, dan bekas luka Ji Yuyan, air mata mengaburkan pandangannya, melarikan diri ke gunung yang runtuh di kejauhan, dan menjerit kesakitan, "Suami! Bang! Wah!"
Pada saat ini, di gunung yang runtuh, Tan Yun, yang kehilangan lengan kanan dan kaki kanannya, naik dengan terhuyung-huyung ke langit, melayang di langit bersalju, menatap Ji Yuyan, dan suaranya yang lemah mengandung cinta yang dalam. Yan, jangan khawatirkan aku. Tunggu dan bantu kamu saat aku mengalahkan lelaki tua itu. Melihat bahwa Tan Yun tidak mengkhawatirkan hidupnya untuk saat ini, Yuyan menghapus air matanya dan merasa sedikit lega, dan sekali lagi bertarung dengan Chang Sun Xuanqi. Tombak Taiking yang bergetar berangsur-angsur berhenti bergetar, dan kemudian, aura yang menakutkan menyebar, membuat kehampaan puluhan juta meter penuh dengan retakan seperti jaring laba-laba. Jelas, Chang Sun Pengkun akan habis-habisan. Pergi ke neraka. Mengikuti teriakan keras cucu Pengkun, tombak ilahi Taiking sepanjang jutaan meter tiba-tiba melesat ke arah Tan Yun. Merasakan aura menakutkan yang memancar dari tombak ilahi Taiking, Tan Yun kehilangan lengan dan kakinya, dan murid raksasa itu menunjukkan keputusasaan yang mendalam. Menilai dari napasnya, sulit baginya untuk selamat dari serangan tombak Dewa Taiking. Tepat pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu, kilatan kegembiraan melintas di mata raksasa itu. Segera, Tan Yun berubah menjadi penampilan panik, melonjak ke langit, tampaknya melarikan diri dengan panik. Tinggalkan hidupmu untuk yang lama. Tombak Dewa Taiking menembus kehampaan, membawa celah ruang gelap, dan menusuk ke arah punggung Tan Yun. Kecepatannya sangat cepat sehingga 3 napas bisa menyusul. Tan Yun, yang naik ke langit, mengepalkan tangan kirinya, dan terus berteriak di dalam hatinya, cepat. Pada saat ini, alasan mengapa Tan Yun sangat cemas adalah karena ada celah kehancuran hitam seperti celah di atas kepalanya. Tujuan Tan Yun adalah menggunakan penghancuran retakan untuk melakukan serangan balik dan membunuh Chang Sun Pengkun. Anak Tan Yun, mati. Ketika tombak ilahi Taiking hendak menembus punggung Tan Yun, tubuh Tan Yun terayun di udara. Menghadapi retakan kehancuran, tubuhnya bersandar dan punggungnya membungkuk. Setelah tombak Taiking menembus langit, itu muncul di atas dada Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun memanfaatkan kesempatan itu, tinju kirinya yang besar meledak ke atas dengan putus asa, dan memukul tombak-tombak ilahi Taiking dengan keras. Bang! Klik! Kabut darah terisi, jari-jari yang patah beterbangan, dan saat kepalan tangan kiri Tan Yun terbuka, tubuhnya jatuh ke dalam kehampaan di bawah gaya pantulan yang sangat besar. Di sisi lain, tombak Dewa Taiking diledakkan ke langit oleh pukulan Tan Yun, dan ditembakkan ke celah kehancuran seperti jurang. Oh tidak! Tan Yun, maksudmu binatang buas? Kutukan mengerikan dari Chang Sun Pengkun serak dari tombak ilahi Taiking. Jelas dia tahu kekuatan celah kehancuran alam semesta. Chang Sun Pengkun di tombak Dewa Taiking hampir menghabiskan semua kekuatan dewa di kolam spiritual, dan akhirnya berhenti ketika tombak Dewa Taiking hendak berubah menjadi retakan kehancuran. Masuk untuk Lao Su. Tan Yun, yang kehilangan kaki kanan, lengan kanan, dan tinju kirinya, menghabiskan seluruh kekuatan supernatural tubuhnya selama jatuh, dan melakukan langkah Dewa Hongmeng. Berdengung. Dalam kehampaan yang gemetar, dia melangkah maju dan muncul di bawah tombak ilahi Taiking. Dia menarik lengan kirinya yang telah kehilangan kepalan tangan kirinya dan tiba-tiba menariknya ke tombak. Retakan. Lengan kiri Tan Yun patah dan separuh lengannya terlepas dari tubuhnya. Tidak. Suara ketakutan terdengar, dan tombak ilahi Taiking ditarik ke dalam celah kehancuran. Tetapi pada saat ini, Tan Yun, yang tidak memiliki kekuatan suci di tubuhnya dan berlumuran darah, seperti gunung berwarna darah, jatuh ke dalam kehampaan, dan terbanting ke tanah, buru-buru berkata, Yusu, keluarlah dengan menara ruang dan waktu. Oke, Dongfang Yusu tersedak, dan terbang keluar dari telinga Tan Yun dengan menara dewa. Menara itu segera berubah menjadi raksasa sejuta kaki. Seret aku. Tanpa pengingat Tan Yun, Dongfang Yusu, yang tingginya 10.000 kaki, terbang keluar dari menara dengan air mata dan menyeret Tan Yun ke dalam menara. Setelah masuk, Tan Yun tidak bisa berbicara, dan buru-buru melahap aura bumi dan langit. Dia memanggil dengan cara ini, tentu sangat berguna. Pada saat ini, di dalam celah kehancuran seperti jurang, sederet bila angin kehancuran yang padat mencekik ke arah tombak ilahi Taiking. Segera, tombak ilahi Taiking, yang tebal dan panjangnya ribuan kaki,
hancur dengan cepat, dan diameternya menyusut dari 8.000 kaki menjadi 4.000 kaki hanya dalam waktu singkat. Panjangnya telah berubah dari 1 juta kaki menjadi 600.000 kaki. Sementara Changsun Pengkun berteriak ngeri, sambil mengendalikan tombak Dewa Taiking, dia melarikan diri menuju celah kehancuran. Ketika tombak Dewa Taiking hendak keluar dari celah kehancuran, Tan Yun, yang telah menghabiskan beberapa jam di menara Dewa Duniawi di bawah, telah memulihkan 20% kekuatannya di kolam spiritual. Wow! Tan Yun, yang kehilangan lengan dan kaki kirinya, terbang keluar dari menara suci, menekuk lutut kirinya dan tiba-tiba menendang, tubuhnya membumbung tinggi ke langit, muncul di luar celah kehancuran dengan kecepatan tinggi, dan menyeringai, masuk lagi. Tan Yun membalik di udara, kepala menunduk, kekuatan leluhur Hong Meng menyembur dari kaki kirinya, dan jari kakinya diarahkan ke tombak Dewa Taiking. Tidak. Di tengah jeritan serak cucu Pengkun, tombak Dewa Taiking yang hendak terbang keluar dari celah kehancuran didorong ke kedalaman celah kehancuran. Di kedalaman retakan kehancuran, tombak Dewa Taiking tercekik dalam bila angin kehancuran yang lebat dan menyusut dengan sangat cepat. Orang tua itu tidak akan pernah mati, dia tidak akan pernah mati. Suara memilukan dari Changsun Pengkun terdengar dari tombak Dewa Taiking. Segera, tombak Dewa Taiking terbang menjauh dari celah kehancuran dan ditendang oleh Tan Yun. Ditendang ke celah kehancuran lagi.